Sudah. Sudah? Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, selamat pagi. Kabar baik, Bu. Ya, pada praobservasi hari ini, saya akan menginformasikan bahwa saya akan melakukan pengamatan terhadap coach dan juga coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang disiapkan. Kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching bersama coachee? Nah, saya akan menggunakan metode alur Tirta. Oh, dari kompetensi inti coaching, presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, manakah yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, yang saya ingin diamati kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah ada hal lain yang ingin dikembangkan selain kompetensi inti coaching? Nah, saya ingin tahu apakah saya memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, selain itu, saya juga ingin tahu apakah dalam proses coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, saya berharap coaching bisa berjalan dengan lancar, dan saya ingin memaksimalkan potensi profesional dan personal dari coachee dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dia pecahkan atau kembangkan. Ya, demikian praobservasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melanjutkan proses coaching bersama coachingnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, halo, apa kabar, Bu? Selamat jumpa berbagi cerita bersama ya, Bu. Iya, apa kabar juga, Bu? Iya nih, sekarang pas sudah ketemu, jadi saya mau bercerita atau berdiskusi dengan Ibu. Boleh ya, Bu? Oh, tentu saja. Silakan. Ada apa ya, Bu? Boleh saya tahu ceritanya? Sebenarnya masalah yang saya hadapi itu tentang antusias siswa selama pembelajaran, yang kurang aktif dan kurang bersemangat. Jadi terlihat dari saat pembelajaran berlangsung, ada yang melamun, bermain dengan teman sebangku, ada yang tidur-tiduran di atas meja, dan hasil belajar setelah evaluasi banyak yang mendapat nilai kurang. Nah, kira-kira dari percakapan ini, apa tujuan yang ingin diucapkan? Saya ingin pembelajaran di kelas saya menjadi lebih aktif dan anak-anak menjadi lebih bersemangat sehingga mereka nilainya juga pun akan meningkat. Ya, jadi Ibu merasa antusias peserta didik dalam belajar sangat kurang ya, Bu? Nah, bagaimana Ibu mengetahui hal tersebut? Ya, terlihat saat pembelajaran ada yang bermain dengan temannya, melamun, bahkan ada yang tidur-tiduran di atas meja. Jelas terlihat juga saat saya mengadakan evaluasi, nilai mereka sangat kurang. Nah, menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan adanya masalah tersebut? Menurut saya, setelah saya mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang menyebabkan kurangnya antusias peserta didik karena metode yang saya terapkan dalam pembelajaran hanya metode ceramah.
dan bercerita. Terlalu monoton, sehingga membuat siswa merasa tidak bersemangat dan tidak aktif saat belajar. Nah, sekarang jika diberikan skala 1 sampai 10, Ibu merasa berada di posisi mana saat ini? Menurut saya berada di angka 6 ya Bu. Walaupun pembelajaran belajar, tetapi hasil belajarnya belum terlihat mengalami perkembangan. Ya, Ibu guru apakah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait bagaimana seorang guru yang bisa mengolah potensinya ataupun lingkungannya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan peran seorang guru? Oh iya Bu, ada pelatihan-pelatihan yang saya ikuti khususnya di pendidikan guru penggerak. Bagaimana menjadi seorang guru inovatif, kreatif, dan berpihak pada murid. Nah, kalau menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin seperti apa yang saya pelajari di guru penggerak, saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan ice breaking di awal dan di tengah pembelajaran. Menggunakan metode yang bervariasi, saya akan membuat media pembelajaran juga lebih menarik melalui video pembelajaran, karena saya sudah bisa membuat video pembelajaran sendiri, dan saya akan mencoba mempraktekkan apa yang saya pelajari dalam pelatihan-pelatihan guru, serta juga saya mungkin akan berkolaborasi dengan peserta didik dan rekan sejawat yang bisa mengoptimalkan rencana strategi ini. Wah, menarik sekali ya, Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan memulai strategi ini? Saya akan memulainya di pertemuan minggu depan berjalan ini dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah agar sarana dan prasarana yang akan saya gunakan bisa diketahui oleh Kepala Sekolah terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk komitmen terhadap strategi ini, Bu? Saya pastinya akan berusaha membuat jadwal dan mengatur waktu dengan baik, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai, tentunya dengan konsisten. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk memantau perkembangan strategi Ibu? Yang dapat membantu saya tentu saja kepala sekolah ya Bu, yang akan menunjang sarana prasarana, juga mungkin rekan sejawat saya dalam mengingatkan dan memberitahu kekurangan untuk perbaikan. Juga mungkin teman yang berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran dengan metode yang variatif, kreatif, dan inovatif. Saya yakin setelah masalah ini dapat diatasi, skalanya naik menjadi 8 atau mungkin 9. Ya, semoga ya Bu, itu yang menjadi harapan kita. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bercerita dengan saya. Berharap kita bisa bertemu dalam diskusi selanjutnya untuk membahas perkembangan atas penerapan saya nantinya. Oke, iya pasti. Kita bisa ketemu lagi dan tetap semangat ya, Bu. Ya, bagaimana Ibu menilai diri sendiri performa dalam kegiatan coaching tadi? Nah, saya merasa sudah menggunakan metode Alur Tirta dalam proses coaching bersama coaching. Apa yang membuat Ibu dapat menilai demikian? Karena saya mengawali percakapan dengan menanyakan kabar, tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu mengarahkan pada rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi, rencana yang akan dibuat, dan komitmen dalam tanggung jawab. Iya,
Tadi juga saya mengikuti dan mengamati percakapan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Bu, silakan, Bu. Ya, saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu melakukan tahapan Tirta dengan baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, memaksimalkan potensi profesional dan personal dari coaching dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dia pecahkan atau kembangkan. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, memiliki paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Terakhir, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, terima kasih, Bu. Nah, kembali kasih. Dan sebagai penutup, apa yang Ibu dapat kira-kira dari proses ini? Nah, yang saya dapatkan, saya merasa senang bisa menerapkan coaching karena saya berpikir saya dapat membantu teman menggali dan mengembangkan potensinya dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan semoga ini bisa terus saya praktikkan dalam waktu selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih, Bu. Refleksi diri, latihan coaching. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, proses coaching sudah menggunakan alur Tirta dan sudah ada keterbukaan dan rasa ingin tahu. Selain itu juga, saya bisa memaksimalkan potensi dari dalam diri saya sebagai solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang dihadapi. Kemudian, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu potensi diri dalam mengembangkan ide-ide dan bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya untuk memancing potensi diri. Kemudian, untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching, fokus pada potensi diri yang ingin dikembangkan coaching, menyepakati tujuan dari pertemuan. Dan terakhir, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah dilaksanakan dalam coaching, yaitu melalui penerapan alur Tirta. Kemudian untuk umpan balik dari coaching Anda, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Jadi merasa bisa memecahkan atau keluar dari masalah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, juga lebih siap dari sebelumnya, dan ada rasa tertantang namun akhirnya ada kelegaan boleh mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Demikian. DP. Oh, Oke.
Silakan Bu Daviani. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, baik Bu. Nah, pada pra-observasi hari ini, saya akan menginformasikan bahwa saya akan melakukan pengamatan terhadap coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang disiapkan. Nah, untuk metode apa yang akan Ibu gunakan dalam ini, boleh saya tahu? Metode yang akan saya gunakan dalam proses coaching sebentar, saya akan menggunakan metode alur Tirta. Nah, dari kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, manakah yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin diamati pada kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, apakah ada hal lain yang ingin dikembangkan selain kompetensi inti coaching? Saya ingin tahu apakah saya memiliki paradigma berpikir coaching, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka, dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, saya juga ingin tahu apakah dalam proses coaching saya sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kalau apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan saat ini? Saya ingin memaksimalkan potensi profesional dan personal coachee dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dia kembangkan atau pecahkan. Nah, sekian untuk pra-observasi kita pada hari ini, dan silakan Ibu melanjutkan proses coaching bersama coaching. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Halo, gimana kabarnya nih? Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, Bu Olvin. Iya nih, kebetulan Bu, aku juga pengen cerita. Ya, curhat begitu sih sebenarnya. Ada apa? Kok sepertinya terlihat tidak mood? Iya, beberapa waktu ini saat mengajar di kelas, aku perhatikan murid-muridku kayaknya jenuh dengan cara mengajarku, Bu. Ngomong-ngomong, sebelum kita berlanjut, dari percakapan kita ini nanti, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Aku sih pengennya semua murid di kelasku merasa bersemangat, aktif, dan betah di kelas saat aku mengajar. Baik, jadi Ibu menginginkan pencerahan seperti itu ya. Nah, sekarang, jadi Ibu merasa murid-murid kayaknya jenuh dengan cara mengajar Ibu. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa murid-murid Ibu merasa jenuh saat mengajar? Iya, Bu. Sebenarnya terlihat dari sikap anak-anak yang kalau disuruh mengerjakan soal, ogah-ogahan, sering keluar masuk kelas dengan alasan izin ke toilet. Bahkan ada yang sampai tertidur di kelas, Bu. Menurut pengamatan Ibu Olvin, apa yang menyebabkan murid-murid Ibu merasa jenuh saat Ibu mengajar? Mungkin strategi mengajar saya yang harus dirubah ya, Bu. Atau sesekali saya harus mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas supaya ada penyegaran suasana. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jika Ibu di skala 1 sampai 10, Ibu merasa di posisi mana saat ini?
Mungkin di posisi 5 ya Bu, karena strategi mengajar saya tidak memenuhi semua kebutuhan murid dan kurang variasi. Nah, coba sekarang Ibu refleksi kembali strategi mengajar Ibu selama ini dan coba Ibu bandingkan dengan strategi yang bisa Ibu kembangkan lagi agar anak murid Ibu bersemangat dan betah di kelas saat Ibu mengajar. Mungkin saya akan menambahkan ice breaking dan games, sesekali belajar di taman kelas. Bahkan saya mendengar ada pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin ini bisa juga dicoba ya, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Itu ide yang bagus. Nah, untuk melakukan pengembangan atau inovasi pembelajaran itu, apa strategi Ibu? Saya akan berkonsultasi dengan Ibu Jane. Dia adalah rekan sejawat saya, teman saya di sekolah, karena saya melihat dia suka mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dan kesiapan murid, serta minat murid yang disertai juga ice breaking. Saya melihat murid-murid tampak antusias. Saya juga akan mencari referensi di media sosial tentang jenis games yang bisa dipraktikkan di kelas dan dikaitkan dengan pelajaran. Wah, kedengarannya menarik sekali strategi Ibu. Lalu kapan akan Ibu mulai lakukan? Ya, saya akan menghubungi beliau besok setelah pulang sekolah. Dan untuk mencari referensi jenis games dan ice breaking, saya akan mulai malam ini. Kalau begitu, apa komitmen terhadap strategi ini, Bu? Saya akan merekam kegiatan pembelajaran saya supaya saya tahu sejauh mana saya bisa merefleksikan keberhasilannya. Siapa yang menurut Ibu bisa membantu Ibu memantau perkembangan strategi ini? Saya akan bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Kita ngobrol lagi dan saya akan menceritakan tentang sejauh mana keberhasilan dari strategi itu. Boleh kan, Bu? Semoga skalanya naik menjadi 9 atau 10. Wah, dengan senang hati. Semoga ya bisa naik menjadi 9 atau 10. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Setelah mendapat coaching ini, saya mendapat pencerahan. Udah sore nih, Bu. Kita pulang yuk. Syukurlah, semoga bermanfaat ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching tadi? Saya merasa sudah menggunakan metode alur tirta dalam proses coaching bersama coachi tadi. Nah, apa yang membuat Ibu boleh menilai demikian? Karena saya mengawali setiap percakapan dengan menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu mengarahkan pada rencana aksi, pengembangan ide, atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat dan komitmen dalam tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Silahkan, Bu. Nah, saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu melakukan tahapan tirta dengan baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, memaksimalkan potensi profesional dan personal dari coaching dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dia pecahkan atau kembangkan. Nah, kemudian Ibu juga menerapkan prinsip coaching
memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Nah, terakhir Bu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih Bu ya. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya merasa senang bisa menerapkan coaching dan semoga ini bisa terus saya praktekkan dalam waktu selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih juga ya. Ya, sama-sama Bu.